Oke, teman-teman, kita ketemu lagi. Nah, selanjutnya kita mencoba penambahan sedikit ya dari file new JSP kita. Nah, di sini kita bisa lihat, oke, saya share screen dulu. Nah, ini yang kemarin ya, teman-teman ya. Yang kemarin kita sudah mencoba untuk menjalankan di newJSP.jsp. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana kalau misalnya kita tambahin beberapa sintak. Nah, ini contohnya, teman-teman juga bisa ikuti. Nah, kita gabungkan di dalam HTML sendiri, ya bolehlah namanya JSP, ya, dot page, nah, tetapi quantity-nya, untuk EQI-nya sendiri, content type, ya, fungsinya buat apa ini karakter deklarasi ya. Ada HTML5, HTML8 itu memiliki deklarasi-deklarasi yang ada. Title kalau namanya JSP page kita bebas nama titlenya apa dia akan muncul nanti di title browser kita. Kita coba melakukan pendeklarasian menggabungkan nih HTML kita pakai Java. Nah, kita panggil Javanya satu seperti ini, itu ya. Nah, fungsinya buat apa? Ini kita jalanin yang pertama proses pendeklarasian, dia sudah running. Yang kedua, kita coba mulai ya. Proses pendeklarasiannya fungsinya buat apa? Yang pertama kita coba melakukan deklarasi yaitu nama itu adalah string. Ini di ini codingan dari Java seperti ini ya. Untuk makanan kita buat jadi string. Nah, untuk harga sendiri 15.000 kita ubah jadi integer. Ya, untuk numbering ada integer. Kalian juga pasti tahu ada float ya. Ada yang lain-lain di proses inisiasi ya. Nah, setelah kita lakukan deklarasi, ini kita bisa gabung nih. Ini kita sudah tutup, berarti ini masih dalam tagnya HTML. Karena udah kita tutup nih untuk apa namanya pemrograman dari Javanya. Nah, selanjutnya kita lakukan deklarasi. Ini di enter dua kali ya, atau pindah baris dua kali ya. Pindah baris dua kali, kita mulai. Namanya siapa? Di sini kita misalnya namanya kita ubah jadi Ivan. Nah, makanannya apa? Nasi goreng. Nah, outprint line-nya kita declare dulu nama customernya plus nama itu memanggil berdasarkan dari sini ya, deklarasi nama. Nah, nama itu bisa menampung nama Ivan sendiri karena nama sudah dideklarasikan dalam bentuk string. Makanan pun juga sama, bentuknya string. Kok ada BR buat enter doang ini. Kita bisa gabungin dengan BR kita buat apa buat enter tapi dengan catatan apa? Ya, catatan teman-teman jangan sampai lupa untuk kutip dua harus ada karena ada sisipan tag ya. Dari pemrograman Java itu ada sisipan tagnya, itu tagnya BR. Nah, kita outprint line lagi nggak pakai sistem karena udah digabung sini ya, kecuali Java. Java beneran Java class ya. Di Java class seperti ini. Nah, dia sistem outprint line. Tapi kalau misalnya udah gabungan, kita pakai outprint line-nya aja. Harga plus harga yang dipanggil karena udah diinisiasi dia integer 15.000. Tujuannya buat apa? Emang string nggak bisa? Bisa string. Tapi kalau nanti ada aritmatika gimana? Ya, misalnya aritmatika ada penambahan-penambahan yang lain. Nah, itu yang agak susah. Nah, nanti kita coba ya. Karena string sendiri emang nggak bisa buat perhitungan perkalian, pembagian, penambahan, dan lain sebagainya. Nah, script ini kalian ketik. Lalu hasilnya kita running dulu ya biar semuanya berjalan dengan lancar. Nah, setelah kita running, kita sorry. Setelah kita running, kita pindah ya sini. Nah, ini kita panggil lagi ini new jsp.jsp. Ini memanggil berdasarkan dari editan kita yang tadi ya. Nah, muncul tuh setelah deklarasi nama customer Ivan, menu makanan nasi goreng, harganya 15.000. Nah, karena ada integer di situ, maka kita bisa melakukan proses aritmatika ya. Ya, kita
tambah kayak kita kurangin atau kita kali dan lain sebagainya gitu. Nah, eh, dicontohkan misalnya eh, kita buat satu lagi. Ini sorry saya pindahkan dulu. Nah, di sini pindahkan ke sini. Kita buat satu lagi misalnya integer total. Misal ya. Nah, integer total di sini ada integer total. Nah, kita declare di sini ya. Kita titik koma dulu. Total total sama dengan harga kali 2. Gini ya. Nah, harga di sini ini berdasarkan apa? Berdasarkan dari integer harga. Nah, kalau pemanggilannya adalah ya pemanggilan dari harga sendiri, kok bisa ada tulisan harga ini? Kita bisa HR kontrol spasi. Dia lihat ada suggestnya nggak? Kalau nggak ada suggestnya, kita bisa panggil gini aja. Harga, harga, ada harga. Ini ya, seperti ini. Nah, di sini ada proses aritmatik ya dikali 2 gitu ya. Terus dipanggil harga. Nah, kita panggil lagi di bawahnya. Sorry. Gini, kita panggil di sini total gitu. Nah, seperti ini. Ini perlu atau enggak deskripsi integer total. Nih saat kita running ya, prosesnya build-nya sudah komplit. Nah, setelah di running eh, kalian harus running dulu ya, karena tujuan di running itu fungsinya buat apa? Buat kita ngasih tahu. Saya pindah dulu ke new share, lalu kita pindah ke sini. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, kelihatan bahwasannya harga harganya 15.000, harga 30.000. Ada yang belum diedit. Betul itu. Karena tadi kita copy paste saja. Ini harga. Kita ganti total. Ya, setelah itu kita running lagi. Nah, setelah kita running lagi, kita tinggal pindah. Oke. Atau enggak pakai yang tadi bisa kita refresh nih, contoh seperti ini. Udah kita running, dia kan pindah ke sini ya. Daripada ngetik lagi, ini aja kita klik, ini kita refresh nih. Gitu. Nah, untuk merubah total. Lah, kalau biar di enter gimana? Pakai BR. Biar dia ke enter. Kok bisa 30.000? Karena dia integer. Gitu. Kita kali 2. Jangan kita ubah declare jadi harganya 30.000. Tetap 15.000. Tapi kita kali 2. Jadinya 30.000. Gitu, teman-teman. Itu salah satu proses aritmatik tuh. Untuk kita operator-operator yang ada ya. Operator tambah, kali, kurang, bagi, dan lain sebagainya tuh. Nah, itu salah satu fungsi juga yang bisa kita coba jalanin dan explore lah teman-teman nih. Udah mulai bisa kita gunakan kan ya. Sehingga kita bisa explore yang lebih lagi nih dari sini. Nextnya kita akan bikin satu form lah, entryan. Gitu ya. Kita bikin form entryan di mana form entryan tuh secara basic eh, di Java itu ada beberapa hal. Yang pertama kita declare dulu input type-nya tuh. Ya, setelah itu ada button kan saat kita habis entry mau diapain gitu. Diberikan tuh action perform, nanti ada lagi action listener dan lain sebagainya. Gitu. Itu bahasa tambah bahasa dari Java ya. Nanti juga bisa kita tampilkan juga nanti dari DB dan lain sebagainya. Form juga sendiri tuh bisa kita buat berdasar dari
HTML form tersebut, di mana deklaran hasil dari form tersebut kan kita tampung misalnya dengan nama nm input type-nya ya. Nah, nm tersebut nanti dipanggil di Java. Nah, hal-hal seperti itulah nanti bisa kita lihat di next-nya ya. Itu aja teman-teman. Ini saya stop share dulu. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita next di chapter berikutnya tetap di JSP juga, cuma ada proses inputan lah, atau mungkin kita masih bermain di aritmatik untuk lebih familiar dari kita ya terkait beberapa bahasa, ya dua bahasa dalam satu file ini. Sebenarnya bisa dipisah juga sih, gitu ya. Bisa dipisah juga terus kita panggil berdasarkan dari kelasnya. Ya cuma kita di sini aja dulu untuk lebih familiar terkait JSP. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.